Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di minggu ketiga bulan Maret ini. Hari ini kita akan membahas tentang dibangun dan bertambah teguh dalam iman. Dan kita akan melihat Alkitab kita sebagai landasan dari apa yang saya ingin bagikan, landasan dari pesan yang saya ingin sharingkan, terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa untuk dibangun dan bertambah teguh di dalam Dia, di dalam iman kita, kita harus benar-benar mengalami pertumbuhan dan pematangan iman, sehingga itu menjadi kokoh dan mampu, terlebih lagi mampu mencerminkan karakter kita. Di situ juga membuat kita mampu berdiri teguh di dalam tantangan. Sehingga ketika kita berbicara tentang bertambah teguh di dalam iman, dibangun di dalam iman, itu bukanlah sebuah slogan yang kosong, tetapi dimaknai sebagai apa yang dikatakan oleh firman Allah yang menjadi bagian dari hidup kita dan harus kita lakukan setiap hari. Tujuannya kita dibangun dan bertambah teguh di dalam iman adalah supaya iman kita itu nggak gampang roboh. Supaya ketika ada ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang sesat, itu tidak menggoyahkan kita. Kita tidak gampang diombang-ambingkan, tetapi kita tetap teguh, kita tetap berakar. Kehidupan kita tidak gampang disesatkan. Ada banyak kesulitan, kita tahu. Ada banyak hal-hal yang bisa mencobai kita dan bisa menjatuhkan kita. Tetapi dengan dibangun dan bertambah teguh di dalam iman, saya percaya bahwa kehidupan kita, karakter kita akan dibentuk menjadi karakter yang setia, yang rendah hati, memiliki sikap pembelajar yang nyata, sehingga kita terus dibangun dan bertambah teguh dalam kehidupan iman kita setiap hari. Kita harus memahami bahwa pertumbuhan iman itu merupakan hasil alami ketika kita dibangun dan bertambah teguh di dalam iman kita. Kehidupan kita berakar kuat di dalam Kristus. Kehidupan kita berakar kuat di dalam firman. Karena kita didorong oleh kerinduan yang dalam Alkitab katakan lapar dan haus akan kebenaran Allah. Jadi sebagai orang percaya penting buat kita selalu untuk dibangun dan bertambah teguh dalam iman kita. Pesan saya mengajarkan 3 hal penting yang perlu kita pahami berkaitan dengan dibangun dan bertambah teguh di dalam iman. Yang pertama adalah itu berkaitan dengan pertumbuhan dan keteguhan iman. Di sini kita diajak untuk bertumbuh dengan sengaja. Artinya kita mendisiplinkan diri supaya kita mengalami pertumbuhan. Dan ini berkaitan dengan prioritas pertumbuhan yang aktif. Untuk itu, kita perlu menyadari bahwa pertumbuhan rohani bukanlah pertumbuhan yang sekedar terjadi. Bukanlah terjadi secara kebetulan. Tetapi merupakan hasil alami dari keputusan yang sengaja kita buat, supaya kita bisa berakar kuat di dalam Kristus, dan itu harus menjadi prioritas aktif kita untuk bertumbuh di dalam iman kita. Pertumbuhan dan keteguhan iman itu membuat kita menjadikan kehidupan kita, membuat kita melaksanakan kehidupan kita, atau mengaplikasikan kehidupan kita, atau menunjukkan perilaku kita yang aktif. Perilaku ini yang menjadi bukti eksternal
Di mana ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, kita menunjukkan iman kita yang hidup. Karena itu terlihat dari apa yang kita lewati. Hidup kita dibangun, karakter kita dibentuk, dan pelayanan kita merupakan perwujudan dari bukti eksternal dari pertumbuhan iman dan pertambahan teguh karakter kita. Jadi, ini yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Sebagai orang yang percaya, ketika kita mengalami pertumbuhan, dan ketika iman kita memiliki keteguhan, kita juga tidak boleh lupa itu bisa berkembang dari akar yang anti robo. Akar yang kita buat, akar yang kita bangun yang anti robo. Kita perlu berjuang untuk kita bertambah teguh di dalam iman. Dengan membiarkan akar kita mencengkram kuat kebenaran dan sedalam mungkin yang bisa kita cengkram. Dengan kita mengembangkan akar rohani kita, saya percaya bahwa itu menjadi fondasi, menjadi benteng yang kuat, yang bisa melindungi kita dari berbagai ajaran yang menyesatkan, dan membuat kita mampu berdiri tegak di tengah berbagai kesulitan hidup yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk dibangun dan bertambah teguh di dalam iman, kita harus tahu bahwa ada pertumbuhan dan keteguhan iman yang sengaja kita lakukan, yang sengaja kita buat, yang sengaja kita desain prosesnya. Hal kedua yang penting ketika dibangun dan bertambah teguh dalam iman, yaitu karakter kita mencerminkan Kristus. Ketika karakter kita mencerminkan Kristus, itu berarti kita menghadirkan karakter sebagai bukti iman kita. Karakter kita itu sebagai cermin yang memancarkan Kristus, memancarkan kehidupan Kristus. Dan itu menjadi bukti nyata bahwa fondasi iman kita kokoh. Sehingga apa yang Alkitab katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, menjadi kenyataan dan menjadi realita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan iman kita yang kita jalani. Kehidupan kita berarti juga kehidupan ketika kita mencerminkan karakter Kristus. Itu berarti kita hidup di dalam dualitas karakter, yaitu kerendahan hati dan kesetiaan. Hal ini penting karena ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak hal yang ingin membuat kita jatuh. Tetapi kita harus punya kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Kesetiaan yang benar-benar berpaut, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dan semua itu kita lakukan dengan kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara keluarga di dalam Tuhan, penting kalau kita ingin karakter Kristus muncul, tercermin dari karakter kita, itu berarti kita memberi kesempatan untuk bagaimana firman itu berperan di dalam kehidupan kita. Itu berarti kita membuka diri untuk pembentukan Tuhan yang aktif terjadi di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah lupa, ketika pembentukan itu terjadi karena kita membuka diri, kita harus menjadi seorang pembelajar yang aktif. Di mana hati kita buka supaya firman Tuhan dan Roh Kudus bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Karena sikap aktif inilah yang akan membuat kita, menjamin kita bisa bertumbuh dan memuliakan Kristus dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Jadi penting buat kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Penting bagi kita ketika kita dibangun dan bertambah teguh dalam iman, karakter kita harus mencerminkan Kristus. Yang ketiga, hal penting yang ketiga, kita punya dorongan untuk dibangun dan bertambah teguh di dalam iman. Dan dorongan utama itu adalah lapar dan haus akan kebenaran. Hal ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara,
untuk kita terus memelihara kehidupan kita, memelihara kebutuhan kita yang mendesak, di mana kita menyadari bahwa rasa lapar dan haus kita akan kebenaran sebagai kebutuhan yang mendesak, sama seperti rasa lapar secara fisik. Rasa lapar secara fisik itu bersifat jasmani. Ketika kita merasa kekuatan kita kurang, ketika kita merasa kondisi tubuh kita lemah, fisik kita membangun rasa lapar. Supaya ketika kita mencari makan dan kita menikmati makanan yang ada, fisik kita kembali diperbarui, kekuatan kita kembali pulih. Hal yang sama dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Itu penting buat kita karena kita tahu bahwa rasa lapar dan haus akan kebenaran menunjukkan gairah rohani kita yang menjadi motor penggerak di mana kita bisa dibangun dan kita bisa bertambah teguh di dalam iman. Kita bisa mengalami pertumbuhan yang nyata di dalam kehidupan ini. Ketika lapar dan haus akan kebenaran berfungsi di dalam hidup kita, kita tahu itu bukan tidak ada tantangan, ada tantangan. Dan itu akan membawa kita kepada pengetahuan yang dangkal. Yang kita berpikir apa yang kita tahu itu cukup buat kita. Tidak. Rasa lapar dan haus akan kebenaran membawa kita, membuat kita mampu untuk menolak pengetahuan yang dangkal tentang firman, tentang kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita pernah merasa cukup dengan pengetahuan rohani yang dangkal. Itu bukanlah sifat kita sebagai anak Tuhan. Tetapi kita harus mengembangkan sebuah keinginan, sebuah gairah yang sungguh-sungguh di mana kita mau mengenal Tuhan dan mengalaminya. Dan itu yang paling penting. Rasa lapar dan haus akan kebenaran memotivasi kita, mendorong kita untuk bisa mengalami Kristus dan mengenal Dia lebih dalam di dalam kehidupan ini. Untuk itu penting bagi kita untuk menjadikan kerinduan sebagai tindakan. Biarlah gairah kita, kerinduan kita yang besar, yang berkaitan dengan kebenaran, rasa lapar dan haus akan kebenaran, itu menjadi pendorong buat kita untuk kita tetap giat berakar dan dibangun di dalam iman kita. Hanya dengan memuaskan keinginan atau gairah kita akan kebenaran firman Tuhan. Jiwa kita akan terpuaskan dan hidup kita akan diubahkan atau bertransformasi menjadi lebih baik. Kita akan menjadi murid yang sejati, pembelajar yang sejati, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup dari pesan firman Tuhan saat ini, kembali lagi saya mengingatkan, penting buat kita, yang pertama berakar di dalam Kristus. Karena ketika kita berakal di dalam Kristus, Dia menyediakan itu menjadi sumber nutrisi, sumber energi, sumber kekuatan buat kita. Disitulah membuat kita, ketika kita menjadikan Kristus sebagai sumber dari kekuatan, nutrisi yang kita dapatkan, itu akan membuat kita mengalami pertumbuhan dan keteguhan di dalam iman. Yang kedua, kita harus ingat selalu memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Itu harus menjadi pendorong yang membuat kita menjadi sumber, mencari sumber tersebut. Dan saya percaya ketika kita bisa melakukannya, itu harus ditopang dengan karakter yang setia, kerendahan hati, dan sikap mau belajar akan kebenaran. Itu harus menjadi wujud nyata, sehingga pertumbuhan itu dimungkinkan. Jadi yang harus kita lakukan adalah, mari kita mulai menghentikan hidup rohani yang stagnan. Kita tumbuhkan kerinduan yang mendesak, lapar dan haus akan kebenaran. Hari ini juga. Sebab kerinduan itulah pendorong mutlak untuk pertumbuhan dan kekuatan iman yang sesungguhnya. Yang harus kita lakukan yang kedua, jangan biarkan iman kita menjadi rapuh. Kita harus membuat komitmen yang terus, yang mau dibentuk dan mau diajar oleh Roh Kudus.
agar kita dibangun dan bertambah teguh menjadi pohon yang berakar dalam dan tidak mudah roboh di hadapan badai kesulitan. Hal ketiga yang perlu kita lakukan sebagai respon terhadap pesan ini, kita harus menjadikan kesetiaan, kerenan hati, dan sikap pembelajar sebagai tanda nyata bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Karena karakter kitalah yang mencerminkan keteguhan iman dan memuliakan Allah Bapa dalam hidup kita setiap hari. Puji Tuhan, demikian pesan firman Tuhan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.